Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji kitab Nashihul Ibad, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, tatawasul Fatihah. Yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Madinatul Ilm. Madinatul Ilm. Yang kedua kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, kemudian selanjutnya kepada para ulama amilin, para imatil arba'ah, imam madhab, kemudian kepada muassis Nahdlatul Ulama, para masyayikh dan para muassis dan masyayikh Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kullin minhum wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaurilahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahil ulama al-aminin wa laimatil muslimin wa sufiyatil muhaqqiqin wal fuqaha'il mufassirin wal muhadditsin wal mutakallimin wal muallifin khususan muallifi hadzal kitab Sayyidi Syekh sampai Semarang, Sayyidi Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani syarihnya, wal qura'il hafidhin wal awliya illahi ta'ala makanu wa aina makanu masyariqil ardi la maghribiha barriha wa bahriha wa badi wa jibali wa diyatiha rahimahumullah ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma wasalla arwahi jami'il muassisin wal masyayikh di jamiyatin Nahdlatul Ulama awalan wa akhiran khususan bagi Hasyim Asy'ari bagi wa habasullah bagi bisi samsi bagi asal Syamsul Arifin. Tsumma wasalla arwahi masyayikhina fil mahadir wa bagi Abdul Karim bagi Marzudal bagi Marusalim bagi Jauhari bagi Abu bagi Marzuki bagi Aziz Mansur bagi Masum Jauhari bagi Imam Yahya Mahrus bagi Rafi' Yaqub bagi Maftub As-Salbiri bagi Abu Zaini wa usulihim wa furuhim wa azwajihim wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi ahli hadhil wilayah minal awliya ulama syuhada shalih khususan Al-Habib Husain bin Abu Bakar Rasulullah Batang wa jamil awliya ulama fi ardil Batawi rahimahumullah ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 6 ya, kitabnya halaman 6 makalah ke As-Sabiyatu Asyrah, makalah ke-17. Jadi makalah itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab, makalah. Makalah itu artinya bacot, omongan. Kalau bahasa kasarnya bacot. Jadi omongan, perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain. Amin. Wal maqalatu sabi'atu asyrah, makalah yang ke-17. Qila. Qila ini biasanya kalau menggunakan kata qila ini ada maksudnya. Pertama, karena memang
qailnya ini nggak diketahui siapa. Yang pertama. Yang kedua, emang sengaja ingin disembunyikan. Qila, dikatakan, tuba, beruntung sekali, ay al khairul katsir, mendapatkan kebaikan yang banyak. Bagi siapa? Liman kana akluhu, bagi orang yang akalnya amiron, akalnya itu menjadi amir, menjadi pemimpin. Akal itu jadi pemimpinnya. Maksudnya bagaimana? Bi ayyak tadi bi muradi aklihi al kamil, yaitu dia mengikuti advice atau saran daripada akal. Jadi orang beruntung sekali apabila dia mengikuti nasihat akalnya. Jadi begini, tubuh manusia itu kata Imam Al-Ghazali itu medan pertempuran. Ya, medan pertempuran. Di mana raja sebagai rajanya di dalam tubuh manusia itu namanya kolbu. Jadi bukan hati. Hati itu mananya bukan mana fisik. Kalau hati mana fisik berarti lever. Ada orang sakit lever tuh. Sebeda nggak sakit hati sama sakit lever. Kalau sakit hati, fisiknya sehat. Tapi kalau sakit lever, ya levernya hati. Nah ini maksudnya bukan hati secara fisik, tapi hati secara rohani. Nah itu instrumen yang Allah berikan kepada kita sejak lahir, udah dibekelin kayak gitu. Jadi pertama instrumen yang Allah berikan itu pertama adalah akal. Akal ini bukan berarti otak. Beda ya akal sama otak. Akal itu kata Imam Al-Ghazali asal kata dari aklun, artinya mengikat. Jadi yang akal itu adalah mengikat pengetahuan. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Itu diikat oleh akal. Jadi pembeda. Dan akal secara kodrat ya memang ya didesain kayak gitu. Didesain kayak gitu. Ya fungsinya, tugasnya, kerjaannya kayak gitu, ya membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah. Itu fungsi akal. Dari sejak lahir ya begitu. Desain awalnya begitu. Yang kedua, instrumen kedua yang Allah berikan itu instrumen nafsu. Nafsu itu emosional. Dan nafsu ini perangkat kehidupan manusia. Manusia kalau nggak pakai nafsu, nggak bakal jadi kita nih. Ya. Orang kalau nggak punya nafsu biologis bagaimana jadinya? Tapi kalau nggak dikendalikan bahaya, ya kan? Kalau nggak dikendalikan nih, ini nafsu biologis nih, makan, bukan nafsu biologis. Kemudian hubungan seksual itu nafsu biologis. Ini bisa menjadi sesuatu yang baik, bermanfaat bukan manusia kalau dia terkendali. Ya, kalau dia under control, di bawah kontrol, di nafsu. Makanya dalam Al-Quran itu kan Allah membagi tingkatan nafsu itu ada 3. Ya. Pertama, nafsu yang paling rendah, nafsu lawamah. Nafsu ammarah pertama. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Pokoknya bawaannya mau ngeslap mulu, nah itu nafsu itu. Bawaannya mau nggak benar mulu, karena itu nafsu amarah tuh. Ini nafsu yang masih liar. Nah nafsu yang middle, yang pertengahan, nafsu lawamah. Nafsu lawamanya apa? Lawamanya apa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi kadang benar, kadang nggak benar. Ya. Siangnya puasa, malamnya mabok, bisa jadi ada begitu. Nah, tingkat nafsu yang tertinggi yang sudah bisa terkendalikan itu namanya nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, dijadiin lagu sama Dewa 19 ini. Iya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatam, dengan ridho. Kamu ridho, kita ridho. Mardiyah dan diridhoi.
Jadi syarat kita dapat ridho Allah itu kita dulu ridho dengan apa yang Allah kasih buat kita. Jadi nggak bisa kita minta ridho Allah sebenarnya kita nggak ridho dengan Allah apa yang Allah kasih buat kita. Gagal dalam usaha, ya, nggak lulus ujian, kemudian ditipu orang dan lain sebagainya. Kalau kita ridho dengan apa yang Allah kasih itu, ketentuan Allah itu, kalau kita ridho nih, baru Allah ridho kepada, makanya rodiyatam mardiyah, kita ridho, Allah juga ridho, gitu ya. Jadi syarat dapatnya ridho Allah itu kita dulu ridho dengan ketentuan yang Allah kasih buat kita. Nah, itu kedua, nafsu. Ketiga, ini potensi tertinggi manusia, instrumen tertinggi manusia yang disebut dengan kalbu. Kalbu ini adalah yang menerima cahaya ilahi. Ya. Nah, kalbu ini ibarat sinyal. Ini sinyalnya kalau lemah, lemahnya itu sebab apa ya? Karena banyak dosa. Ini nggak bisa nangkep apa namanya cahaya ilahi itu. Ya. Nggak bisa nangkep cahaya ilahi. Tapi kalau sinyalnya itu kuat, cepat dia nangkep cahaya ilahi, bisikan ilahi, hatif, yang disebut dengan kalbu. Nah, sisi inilah ya yang menjadi objek daripada tasawuf itu, yang disebut dengan kalbu. Nah, ini kalau makanya Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin ada satu bab khusus namanya Mukasyafatul Qulub, membahas yang itu tadi itu, kalbu itu. Jadi dia ini ibarat cermin, ibarat kaca. Ini kaca, kita percobaan, ada kaca, kita cahaya, itu bisa memantulkan cahaya, ya betul nggak? Kita senter nih kaca, bisa mantulin cahaya. Tapi kalau kacanya ini buram nih, kaca ini buram, nggak bisa kan mantulin cahaya. Itu gambaran hati manusia begitu. Kalau hati manusia ini buram, gelap, oleh dosa, oleh takabur, sombong, kemudian apa namanya ujub, penyakit-penyakit hati, dia nggak bisa mantulin cahaya. Nah, tiga potensi ini, kalbu sebagai raja, nah tubuh kita ini ibarat sebagai bala tentaranya. Nah, gimana ikut perintah hati? Ini kalau hatinya kotor, pasti kalau hatinya kotor nih, ya, hatinya penuh dengan takabur, penuh dengan apa namanya sifat-sifat tercela, pasti anggota tubuhnya itu bergerak ke arah yang nggak benar. Nah, hati ini selalu menerima nasihat akal. Misal kita mau melakukan sesuatu, ini akal ngasih pertimbangan nih. Ya. Pernah nggak kita ngerasain kayak gitu? Kita bimbang gitu. Ada kayak dua pertempuran di dalam hati kita deh. Pernah nggak sering kayak gitu ya? Kita mau ngambil satu keputusan nih. Pernah ada pertempuran dalam hati kita. Hati kecil kita itu bicara tuh. Jangan, nggak bener tuh. Jangan, ntar bahaya, ntar bakal jadi ini begini loh, begitu. Hati kecil kita itu namanya nurani. Nurani itulah kalbu. Tapi kenapa sering kita nggak ngikutin kata nurani ini? Ya, itulah bisikan akal itu di situ. Pasti akal itu selalu menunjukkan yang benar. Tapi kenapa kalau kita nggak ikutin nasihat itu, justru ikutin malah pertimbangan nafsu? Udah, kapan lagi sih? Kapan lagi sih bisa gitu mumpung nih? Nah itu. Nah kalah. Akhirnya apa? Kalbu sebagai raja ini kalah. Dia nggak mengikuti pertimbangan akal. Akhirnya apa? Ketika dia mengikuti nafsu, apa yang dikatakan di sini adalah ya orang yang sangat merugi. Inilah yang dimaksud beruntunglah orang yang mengikuti, yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Jadi mengikuti nasihat akal. Nah, akal itu selalu benar dia bilang. Tetapi untuk dieksekusi mengikutinya itu gimana hati kita. Kalau hatinya bersih ya dia akan mengikuti nasihat akal. Terus mana?
Wahawahu, dan hawa nafsunya, ay mailanu nafsihi ila ma la tastahihi min ghairi dalil syar'i asiran. Dan hawa nafsunya, hawa nafsu itu apa? Mailanu nafsi, kecenderungan seseorang, ila ma la tastahihi, kepada sesuatu yang tidak diinginkan ghairi da'iyati syariat, maksudnya kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh syariat, tidak dilegitimasi oleh syariat. Jadi kecenderungan seseorang untuk mengikuti, kecondongan seseorang untuk mengikuti satu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Itu namanya nafsu. Ya kalau dibenarkan oleh syariat bukan mengikuti nafsu namanya. Ya contoh kayak zina, narkoba itu kan nggak dibenerin syariat. Nah, kecondongan itu namanya nafsu. Nah, ya, orang beruntung itu orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan menjadikan nafsunya sebagai asiran, sebagai tawanan. Jadi sebagai tawanan, menjadikan hatinya, menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan. Nah, tawanan itu bagaimana? Ya terserah yang menawan. Ya, jadi nafsu itu nggak diikutin terus. Lalu mengukur ini nafsu apa bukan, ya gampang, timbangan syariat gitu aja. Kalau syariat membenarkan berarti bukan nafsu. Gitu aja ukurannya. Wawailun, dan sangat celaka. Ai halakun syadidun, sangat celaka. Liman kana hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya amiran, sebagai amir, sebagai pemimpin, bi'an arsalaha ila mustahiyatiha, yaitu dengan melepaskan hawanya, nafsunya, mengikuti apa yang disesuai dengan keinginan nafsu. Hawa nafsunya diumbar, ngikutin apa yang diinginkan oleh nafsu. Nah, ini orang yang